Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Nur Anggita Rahmadani dengan NIM B1B1222028. Saya berasal dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Di pertemuan video kali ini, saya akan membahas mengenai materi pengaruh pajak terhadap perekonomian makro. Baiklah, langsung saja kita memasuki yaitu perekonomian makro. Ekonomi makro adalah studi holistik mengenai kinerja, perilaku, struktur, dan proses penentuan keputusan ekonomi dalam skala nasional. Jenis ekonomi satu ini juga mencakup perubahan dalam produk domestik bruto, negara, ekspektasi, inflasi, pengeluaran, penerimaan, dan pinjaman pada tingkat pemerintah, pengangguran, hingga kebijakan moneter. Ekonomi makro sendiri menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Bila dikaitkan dengan pajak, ekonomi makro mempunyai salah satu ciri khas, yakni kegiatan mempelajari sebab dan akibat dari fluktuasi penerimaan negara, jangka pertumbuhan ekonomi jangka panjang, atau peningkatan pendapatan nasional. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan nasional. Baiklah, langsung saja kita memasuki kepada materi yang pertama, yaitu pengaruh pajak terhadap produksi total. Pengaruh pajak terhadap produksi dapat dibagi dalam pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan dan komposisi produksi. Pengaruh pajak terhadap produksi sebagai keseluruhan berlangsung melalui pengaruh-pengaruhnya terhadap kerja, tabungan, dan investasi. Kemudian lebih jauh lagi kita melihat pengaruh-pengaruh pajak terhadap kerja, tabungan, dan investasi melalui kemampuan dan keinginan, yaitu kemampuan dan keinginan bekerja, menabung, dan menggandakan investasi. Yang pertama yaitu pengaruh pajak terhadap kemampuan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Kemampuan atau ability setiap orang untuk bekerja akan berkurang apabila ia dikenai pajak yang dapat mengurangi efisiensi kerjanya. Oleh karena itu, suatu pajak yang dikenakan kepada golongan yang mempunyai tingkat penghasilan yang rendah dalam suatu masyarakat hanya akan menurunkan tingkat efisiensi baik bagi golongan orang dewasa maupun golongan anak-anak pada masa yang akan datang. Pendapatan ini dapat diterapkan pada pajak langsung yang dikenakan pada golongan yang penghasilannya rendah sehingga akan mengurangi tingkat penghasilannya. Juga dapat pula diterapkan pada pajak tingkat langsung yang dikenakan pada barang-barang kebutuhan sehari-hari. Yang kedua yaitu pengaruh pajak terhadap kemauan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Kalau diteliti lebih mendalam, masalah pengaruh pajak terhadap keinginan untuk bekerja, menabung, dan menggandakan investasi tidak begitu sederhana seperti dibayangkan oleh orang-orang pada umumnya. Perlu ditambahkan di sini bahwa hanya pajak yang mempunyai sifat dikenakan secara terus-menerus akan berpengaruh terhadap keinginan untuk bekerja, menabung, dan menggandakan investasi. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Perlu ditambahkan di sini bahwa hanya pajak yang mempunyai sifat dikenakan secara terus-menerus akan berpengaruh terhadap keinginan untuk bekerja, menabung, dan menggandakan investasi. Yang materi kedua yaitu pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi, yaitu pajak yang dimaksudkan untuk sebanyak mungkin dapat menggeser penggunaan faktor produksi dari penggunaan yang satu kepada penggunaan yang lain yang tidak efisien. Penggunaan yang seharusnya dapat menghasilkan produksi yang maksimum menuju ke arah penggunaan yang menghasilkan produksi yang lebih sedikit pajak yang dikenakan.
Pajak yang dapat menyebabkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor-faktor produksi, terutama ialah pajak yang dikenakan terhadap keuntungan-keuntungan yang tidak diharapkan, peningkatan nilai tanah, dan juga pajak yang dikenakan kepada monopolis yang ternyata tidak mengakibatkan diubahnya jumlah dan harga barang-barang yang dihasilkan oleh seorang monopolis tersebut. Yang pertama yaitu pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seringkali terjadi adanya distribusi pendapatan yang kurang atau tidak merata, sehingga aspek distribusi atau pemerataan dikorbankan. Alasan yang diberikan oleh teori ini ialah bahwa dengan distribusi pendapatan yang tidak merata berarti ada golongan yang kaya dan ada golongan yang miskin dalam suatu perekonomian. Teori ekonomi makro tersebut dapat diketahui bahwa dengan semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin rendah hasrat untuk menggandakan konsumsi pendapatan. Sehingga dapat diharapkan bahwa kelompok kaya inilah yang sanggup membentuk tabungan dan kemudian menggandakan investasi. Sebaliknya, apabila diadakan distribusi pendapatan yang lebih merata, maka akan berarti menurunkan tingkat tabungannya. Maka nasional yang berarti mengurangi dana yang tersedia untuk investasi. Yang kedua yaitu pengaruh pajak terhadap keinginan untuk bekerja. Jika pajak progresif dikenakan pada pendapatan kerja, maka tenaga kerja tersebut akan berkurang keinginannya untuk bekerja. Tenaga kerja yang bersangkutan akan kurang berkehendak untuk bekerja giat, sebab apabila penghasilannya bertambah, maka sebagian besar hanya akan dipungut oleh pemerintah saja. Jadi pajak progresif akan mengurangi insentif kerja. Sedangkan pajak progresif merupakan pajak yang perkembangannya kurang sebanding dengan perkembangan taxable capacity. Jadi, dengan bertambahnya taxable capacity, persentase pajak yang harus dibayar menjadi semakin kecil atau average tax rate menurun pada setiap peningkatan tax base. Pajak tidak akan menambah intensif kerja karena dengan semakin tingginya penghasilan yang diperoleh, maka pajak yang harus dibayar semakin rendah presentasinya. Para pekerja akan bekerja lebih giat agar memperoleh penghasilan yang lebih besar dan dengan demikian pajak yang harus dibayar menjadi semakin kecil presentasinya. Kesimpulan dari materi kali ini dapatlah kita tarik yaitu pajak merupakan salah satu pendapatan nasional. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari tentang ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, meliputi stabilitas dan pertumbuhan perekonomian sebuah negara. Ekonomi makro sendiri menjelaskan perubahan ekonomi yang utama. Pendapatan negara memiliki berbagai fungsi dalam perekonomian makro, yaitu menandai pengeluaran dan serta aktivitas negara. Selain itu, pajak juga berfungsi untuk mengatur kondisi perekonomian. Pajak mempengaruhi produksi total dalam hal kemampuan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi, serta komposisi produksi dalam hal distribusi pendapatan dan struktur pajak terhadap keinginan untuk bekerja. Baiklah, sekian materi di video kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Saya akhirin dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.